Tetapi yang terpenting di dalam hubungan laki-laki dan perempuan itu kenapa harus diperikat, ada ikatan nikah yang disebut dengan misakon waliullah, perjanjian agung itu karena apa? Di situ untuk mendapatkan asal, untuk mendapatkan keturunan. Jadi kalau ada keturunan yang lahir tanpa proses perikatan agung, itu adalah sangat celah, dan itu adalah sa'asabila, anaknya itu menjadi anak zina, anaknya yang tidak lahir tanpa sebuah perikatan agung yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Disitulah kenapa kemudian zina itu hukumannya juga berat. Hukumannya juga berat. Kalau zina itu adalah zina muhsan, artinya zina dilakukan oleh seseorang yang sudah bersuami istri, maka di situ itu sebenarnya hukumannya adalah rajam. Yang walaupun di sini memang tidak berlaku hukum, dalam hukum positif kita tidak berlaku. Dan hukum rajam itu semuanya tidak ada yang selamat, semuanya mati. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan zina, urusannya hukumannya itu kita selesai, udah mati kita. Itulah sebabnya maka Mbak Novi saya kira masih hidup sekarang gitu ya. Dan itu adalah mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah ya. Dan mendapatkan pertobatan dan taubatan nasuha. Lagi-lagi kita bahas mengenai taubatan nasuha itu sangat penting. Karena ukurannya kita sudah nggak ada, udah mati. Tapi kemudian Allah masih menakdirkan kita hidup, misalnya seperti itu. Itu kan Allah memberikan jalan untuk pertobatan Mbak Novi, saya kira itu. Mohon maaf Mbak Novi, ibunya Mbak Novi tahu nggak? Awalnya tidak tahu ya. Artinya kan sepandai-pandainya tuh payah pelompat pasti jatuh juga gitu ya. Nah, apalagi hal seperti ini, terus kemudian akhirnya tahu. Kemudian apa yang Ibu Mbak Novi lakukan pada saat itu? Iya, ibuku marah lah di situ, ngamuk. Terus kamu sampai aku diusirnya, aku diusir di situ. Saat itu juga harus pergi dari rumah. Ya, udah berusaha minta maaf tuh kayak mungkin ya itu karena memang kesalahan aku sendiri ya. Kayaknya aku terima, aku pergi dari aku nurut mau pergi dari rumah, nggak ada masalah, yang penting semua aman-aman dulu di rumah kan. Nah, gitu. Ayah tirinya Mbak Novi diusir juga? Atau enggak. Tidak? Justru itu malah kok aku yang diusir, kenapa ayah tiriku enggak gitu. Nah, Mbak Novi tadi bilang katanya kok heran kenapa justru suami ayah tirinya Mbak Novi nggak diusir juga begitu ya? Iya. Dan katanya Mbak Novi ada curiga sesuatu sama ayah tirinya? Iya, ada curiga begini, kok ibu kalau udah urusan suaminya, walaupun kayak gimana juga tetap lemah gitu. Tetap lemah, kayak ada sesuatu gitu. Terus aku curiganya bapak ayatiku suka gimana sih ya, dia tuh memakai cincin dan cincin kayak ya aku jadi seuzonnya itu main dukun atau ada guna-guna gitu ya, karena ibu sepertinya luluh terus begitu. Luluh terus gitu. Nah, mereka masih bersama sampai sekarang? Masih bersama. Aku udah berusaha minta maaf berkali-kali ke rumahnya, tetap ibu nggak mau terima. Oke, Pak Ustadz, ada seperti itu Pak Ustadz, yang ada ilmu guna-guna segala macam sehingga si ayah tirinya tetap bertahan, tetap ditahan oleh ibunya malah. Iya, ada memang ilmu guna-guna itu ya ada, nyatanya seperti itu. Jadi kenapa dalam hal ini Al-Quran menurunkan satu ayat surat Al-Falaq itu, gitu ya. Itu kan juga turun karena Rasulullah juga diguna-guna, sihir gitu ya. Itu kan sihir itu memang ada yang jahat, halus, tapi juga ada yang sifatnya untuk memperdaya gitu kan, seperti itu. Jadi qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya itu asbabun nuzul dari turunnya ayat itu terkait dengan persoalan-persoalan sihir ataupun guna-guna dan macam-macamnya. Itu ada itu. Ada itu. Nah, untuk menangkalnya apa Pak Ustadz? Kalau untuk menangkalnya sebenarnya gampang. Sihir itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita punya penangkal. Makanya kita harus secara istiqomah, secara terus-menerus harus punya penangkal. Apa penangkalnya? Yaitu kita membaca ayat kursi setiap
subuh dan maghrib 11 kali. Itu bisa menangkal terhadap seluruh apa yang orang berkehendak tidak baik. Itu satu. Lalu yang kedua yang mesti dibaca setiap kapanpun saja, terutama setelah sholat itu membaca sebagaimana yang sudah sama-sama banyak orang hafal, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu saya kira wiridan-wiridan yang juga dilakukan oleh Rasulullah untuk menangkal terhadap hal-hal takdir yang buruk terhadap hamba Allah. Saya kira itu. Nah, Mbak Novi, atas semua kejadian yang benar Mbak Novi katanya udah ada penyesalan di situ ya, ingin berubah. Dan ada satu hal, Mbak Novi katanya kangen sama ibu ya. Nah, Mbak Novi udah berapa lama nggak ketemu sama ibu? Setelah pergi dari rumah itu nggak ketemu sama sekali? 1 tahun juga, kurang lebih ya. 1 tahun kurang lebih. 1 tahun ini nggak pernah ketemu. Nah, Lebaran kemarin sempat datang? Saya sempat datang ke rumah, tapi kebetulan ibuku lagi nggak ada, lagi pergi ke saudara, jadi kita nggak ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mana? Novi, kamu udah lama nggak di sini? Kita udah lama nggak ketemu. Ih, Bapak apaan sih? Saya itu mau cari ibu, mau minta maaf. Ibu kamu tuh udah nggak ada. Percuma juga kalau ibu kamu ada, pasti kamu diusir. Iya apaan sih? Bapak tuh gila ya? Saya tuh mau cari ibu, bukan cari bapak. Bapak tuh apaan sih? Novi! Dan di situ juga telepon tetap ibuku masih belum bisa menerima. Oke. Saudara-saudara lain tahu apa yang Mbak Novi Tahu. lakukan, apa yang terjadi dengan Mbak Novi Tahu, dan dan Ayatiri tahu? mereka pun juga mungkin agak marah juga sih. Oke, Gitu. baik. Kalau saya sih mungkin masih bisa memaklumi mereka marah karena kan situasinya seperti itu ya. Tapi ketika Mbak Novi untuk bertobat, untuk mencoba minta maaf, saya juga berharap keluarga Mbak Novi bisa maafin Mbak Novi. Nah, terkait dengan itu Mbak Novi dan Pak Ustadz, kita kalau Mbak Novi menghubungi Minta ibunya kan bantuannya. selalu dimatiin handphonenya. Nah, Mbak Novi juga minta tolong sama kita untuk nelfon ibunya. Kita sih waktu nelfon ke depan dia nggak tahu apa-apa, jadi ibunya mau ngangkat itu. Tapi kita udah sounding, ini ada Pak Ustadz, biar Pak Ustadz ataupun saya coba menjembatani ini, karena biar bagaimanapun hubungan ibu dengan anak nggak boleh putus. Jadi langsung saja kita telepon ibunya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu. Iya, saya Farid Hasan dari Antv. Ibu, terima kasih sudah terima telepon kami. Di sebelah saya ada anak ibu bernama Mbak Novi. Tapi ibu di sini saya ganti namanya ya Bu, boleh? Boleh. Dengan Ibu Tati ya? Baik. Sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Tati mau terima telepon kami karena kami mendengar cerita dari Mbak Novi kalau ibu marah besar sama Mbak Novi. Kami bisa memaklumi itu, tapi di sini kami tujuannya ingin menyampaikan sesuatu hal yang baik. Kami ingin hubungan ibu dengan anak tidak putus karena di sini Mbak Novi sangat menyesal dan sudah mengakui semua perbuatannya dan dia tidak akan mengulanginya dan dia ingin kembali ke pangkuan ibu. Nah, di sebelah saya sudah ada Mbak Novi. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan ke Mbak Novi terlebih dahulu? Saya masih marah aja. Saya pokoknya nggak mau dia minta maaf atau apa. Mau pulang ke rumah atau gimana pun, saya udah putus hubungan. Dia mah anak durhaka. Saya udah benci banget sama dia. Saya udah kesel banget Mas, susah banget saya ngedidik dia. Saya dari kecil saya nyusuin dia, tapi dia tuh bener-bener terlaluan sama saya. Baik, Ibu, saya di sini juga tidak sendiri. Saya bersama Ustadz Mas Duki. Mungkin Ibu bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan Ustadz Mas Duki ya Bu ya. Silakan Pak Ustadz, waktu dan tempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, jadi apa yang dialami oleh Ibu siapa tadi? Ibu Tati ya. Kita Ya. panggil Ibu Tati. Iya.
apa yang dialami oleh Ibu Tati itu adalah ujian yang sangat berat, terutama yang terkait dengan putri Ibu ya, Ibu Novi gitu ya. Ibu sekarang sedang menjalani satu kehidupan yang terpisah dan disakiti oleh putrinya yang bernama Novi. Tetapi Ibu alhamdulillahnya ini bahwa Mbak Novi ini sudah berniat dengan baik, sudah mempunyai niatan yang baik, dan ini masih di bulan Syawal. Mbak Novi sebenarnya ingin meminta maaf, dan di dalam ajaran agama meminta maaf itu terhadap orang yang disalahin, dalam hal ini ibu kandung, saya kira itu merupakan keharusan. Nah, sebaliknya buat Ibu Tati untuk memberi maaf dan memberikan kelapangan dada untuk kehidupan anak kandung ibu ke depan, itu saya kira sangat penting. Sehingga kita berharap di sini, saya sama Mas Farid, itu supaya ada kelapangan dada dari ibu untuk memberi maaf kepada putrinya. Agar apa? Agar putrinya menjalani kehidupan baik di dunia dan di akhirat itu tidak dalam keadaan yang tidak bahagia. Dan itu sangat-sangat tergantung kepada keterbukaan hati ibu. Di dalam ajaran Islam disarankan memberi maaf itu adalah pahalanya luar biasa. Dan membuka silaturahim itu terutama kepada para kerabat, kepada anak dan famili, itu juga sangat dianjurkan, pahalanya luar biasa. Saya menghimbau kepada ibu supaya memberi maaf. Persoalan tidak berkumpul kembali tidak masalah dengan putri, dengan Novi. Tetapi memberikan maaf dan saling memaafkan itu adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya yang membuka pintu silaturahim. Kira-kira ibu masih bisakah diketuk hatinya dan memberi maaf kepada putrinya, putri kandungnya, dalam hal ini adik Novi? Bagaimana, Bu? Pak Ustaz, Bagaimana, Ibu? kalau insya Allah Pak Ustaz, kalau untuk sekarang saya benar-benar masih kecewa, masih benar-benar ngerasain gimana rasanya sakit hati. Iya. Ibaratnya saya dihianati sama anak saya sendiri. Betul, Ibu. Jadi memang Ibu sudah dihianati sedemikian rupa, dan sebaiknya memang Ibu melihat ke depan, ya, melihat ke depan buat masa depan Ibu dan buat masa depan putrinya. Bahwa dihianati di masa lalu iya, tapi sekarang sudah ada niatan baik dari putrinya. Allah saja Ibu yang Maha Pencipta, menciptakan manusia, menciptakan Ibu, menciptakan Novi, kita semuanya, bahkan menciptakan alam raya ini, itu membuka dirinya untuk memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Dan kita disarankan oleh Allah untuk meniru ya, untuk meniru sifat Allah sebagai seorang yang bisa memberi maaf, apalagi kepada putrinya. Dalam hal ini jangan melihat ke belakang tentang pengkhianatan dan tentang peristiwa yang kelam yang semuanya sudah dilakukan. Tapi marilah kita melihat ke depan dan melihat bagaimana sifat Allah yang pemaaf kepada hambanya, mesti kita tiru sebagai sifat seorang ibu yang memberikan maaf kepada putrinya, dalam hal ini Novi. Bagaimana, Ibu? Iya Pak Ustadz, saya mah pengennya tuh dia tuh langsung datang ke hadapan saya. Jangan caranya kayak gini. Oke, baik. Mungkin di sini Mbak Novi juga sudah mendengar langsungnya. Tadi ibunya juga minta Mbak Novi datang ke rumah langsung. Gini Ibu, intinya adalah kita, saya dan Pak Ustadz juga tim mengerti apa yang Ibu rasakan. Tapi kita tidak ingin hubungan ibu dan anak putus. Kita juga tidak ingin ibu menjadi seseorang yang menendam, karena kita sebenarnya peduli sama ibu, karena manusia yang paling berkualitas adalah manusia yang bisa memaafkan ibu. Karena itu kita sih berharap ibu memaafkan biar ibu lebih banyak dapat pahala, kurang lebih seperti itu. Dan juga sebenarnya untuk kedepannya buat Mbak Novi, karena di sini kita melihat penyesalan yang sangat mendalam dari Mbak Novi. Ya udah gini aja Mas, bilang sama si Novi, kalau emang dia mau datang
minta maaf, datang aja ke rumah. Jangan telepon kayak gini. Saya juga lagi sibuk, di toko lagi rame. Oke, gini Bu. Terima kasih ya, Mas. Terakhir Bu, mohon maaf Ibu. Ibu Tati. Halo. Halo Ibu. Oke, baik putus. Pak Ustadz, mungkin hati kecil ibunya ada yang ingin rasa memaafkan, tapi mungkin karena terbayang-bayang dengan masa lalu, artinya butuh banyak proses nih Pak Betul. Ustadz ya. Nggak bisa semudah membalikan telapak tangan, Betul. karena memang kasusnya sangat berat kalau menurut saya sih Pak Ustadz. Nah, gimana nih Pak Ustadz, kira-kira amalan apa yang harus dilakukan Mbak Novi biar hati ibunya lebih terbuka lagi, dan juga dosa-dosa dari Mbak Novi bisa diampuni nih Pak Ustadz? Iya, saya kira yang menarik itu justru kata terakhir dari Ibu Mbak Novi, kalau memang mau minta maaf datang ke rumah. Itu saya kira sebuah ruang pintu yang dibuka oleh Ibu, dan itu sebuah kesempatan yang Mbak Novi mesti lakukan segera itu kan. Satu. Lalu yang kedua, jangan lupa Mbak Novi itu mengirimkan surat Al-Fatihah ya kepada Ibu dan mendoakan Ibu ya. Nah, kita kan dianjurkan oleh Allah untuk selalu berdoa untuk kedua orang tua kita. Lakukan doanya. Apa yang paling gampang Mbak Novi bisa lakukan doa, lakukan itu. Karena kita tidak dalam beragama itu tidak dihambat oleh sebuah doa yang tertentu yang kalau kita tidak hafal, nggak perlu menghafal doa itu. Apa sebenarnya hati kita? Jadi marilah kita Mbak Novi ya mendoakan ibu terus-menerus dan berharap kepada Allah juga agar hatinya ibu bisa terbuka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya tentu saja Mbak Novi banyak beristighfar kepada Allah. Tadi Mbak Novi sudah punya komitmen untuk melakukan taubatan nasuha. Allah ya sudah berfirman kan dengan jelas apabila kita melakukan taubatan nasuha, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Insya Allah seperti itu. Baik, amin, terima kasih. Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya, dan buat Mbak Novi coba jalankan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ini akan jauh lebih baik lagi buat Mbak Novi ke depannya, dan saya berharap bisa segera kumpul kembali sama Ibu ya. Baik. Terima kasih Pak Tasfari, Pak Ustadz. Ya, sama-sama Mbak Novi. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.